Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai alokasi biaya, analisis profitabilitas pelanggan, dan analisis varian penjualan. Nah, anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Rezi Atika Maulida dengan NIM 015, yang kedua Cindy Bella dengan NIM 430, yang ketiga Maria Teresia dengan NIM 087, yang keempat ada Elvira Koleta dengan NIM 143, yang kelima Aulia Kodratunada dengan NIM 674, yang keenam Efrem dengan NIM 615, yang ketujuh Safrinda Dwika dengan NIM 882, yang ke-8 Cindy Maulidia dengan NIM 161, yang ke-9 Amelia Intan dengan NIM 164, dan yang terakhir ada Fatima Abu Bekar dengan NIM 573. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Efrem Fredian Sembria dengan NIM 2017 310615. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan adalah pelaporan dan penilaian pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Analisis perbedaan pelanggan dalam pendapatan dan biaya mengungkapkan mengapa ada perbedaan dalam pendapatan operasional yang diperoleh dari pelanggan yang berbeda. Manajer menggunakan informasi ini untuk memastikan bahwa pelanggan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan operasional perusahaan menerima perhatian tingkat tinggi dari perusahaan, dan pelanggan yang merugi tidak menggunakan lebih banyak sumber daya daripada pendapatan yang mereka berikan. Selanjutnya, sebagai contoh komputer aset, ingatlah bahwa aset memiliki dua divisi. Yang pertama, divisi DexPoint memproduksi dan menjual komputer kelas atas, dan divisi Provalue memproduksi dan menjual komputer laptop berbasis chip Intel Core i5. Aset menjual dan mendistribusikan Provalue melalui dua saluran. Yang pertama, grosir yang menjual Provalue ke gerai retail, dan penjualan langsung yang kedua, penjualan langsung kepada pelanggan bisnis. Aset menjual komputer Provalue yang sama kepada pedagang grosir dan pelanggan bisnis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rezia Tika Maulida dengan NIM 2018-31015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan pelanggan. Jadi, yang sudah kita ketahui bahwa Astel Komputer ini memiliki 10 wholesaler ya. Jadi ada A sampai J seperti itu. Tapi yang di sini yang ditampilkan hanya 4 wholesalernya, yaitu customer A, B, G, dan J seperti itu. Nah, unit of per value sold-nya ini untuk customer A itu sudah diketahui bahwa mereka mempunyai 30.000, lalu customer B memiliki 25.000, customer G memiliki 5.000, dan customer J ini memiliki 4.000. Untuk list selling price-nya ini sudah diketahui bahwa A, B, G, dan J itu sama, yaitu 1.100 seperti itu. Lalu price discount-nya di sini A memiliki diskon 100.000, customer B memiliki diskon 50.000, G memiliki 150, dan J ini sama sekali tidak dikasih diskon. Nah, untuk invoice price-nya, invoice price itu diperoleh dari list selling price dikurangi dengan price discount-nya. Jadi 1.100 dikurangi dengan 100 seperti itu. Lalu untuk customer B sama, 1.100 dikurangi 50, hasilnya 1.050. Untuk customer G juga sama, yaitu 1.100 dikurangi 150, mereka mendapatkan invoice price-nya itu 950, dan J memiliki invoice price-nya itu 1.100, karena dia itu nggak mempunyai diskon seperti itu. Jadi dia nggak ada diskon, jadi tetap 1.100. Lalu untuk revenue-nya ini diperoleh dari unit of per value sold
kita kalikan dengan invoice price yang sudah kita dapat. Jadi misal customer A 30.000 ya, berarti dikali invoice price-nya itu 1.000. Jadi mereka mendapatkan revenue-nya itu 30 juta. Lalu customer B yaitu unit of per value sold-nya itu 25.000 dikalikan dengan invoice price-nya yaitu 1.050, mendapatkan 250 juta, lalu yang G sama 5.000 dikali dengan 950 mendapatkan 4.750, lalu J juga sama 4.000 dikali dengan 1.100 yaitu mendapatkan 4.400. Nah, dua variabel ini menjelaskan perbedaan pendapat komputer yang mereka beli lalu besarnya potongan harga. Di sini sudah diketahui bahwa per value division seluruh informasi ada di tabel ini, yaitu revenue-nya yaitu dengan 150 juta, lalu cost of goods sold-nya itu 102 juta. Nah, kita mencari per unitnya itu seperti apa? Jadi 150 juta ini kan sudah diketahui. Nah, total amount of per unitnya itu ada 150.000. Jadi tinggal kita bagi aja. Dari revenue kan 150 juta dibagi dengan 150.000 ini hasilnya yaitu 1.000. Lalu untuk operating cost-nya itu sama dan terdiri dari design cost of project, lalu ada marketing, lalu ada distribution, seperti itu. Tapi menghitungnya itu sama gitu. Jadi dari kolom B ini kita bagi dengan 150. Hasilnya per unitnya ada di sebelah kanan sini. Nah, untuk full cost of project-nya juga sama, sampai operating income-nya itu sama. Jadi operating income kan ada 15 juta. Tinggal kita bagi 150.000 per unitnya. Nah, jadi kita per unit itu mendapatkan 100 untuk operating income-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 087. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis biaya pelanggan. Hierarki biaya pelanggan mengkategorikan biaya yang terkait dengan pelanggan ke dalam kumpulan biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya yang berbeda atau basis alokasi biaya atau tingkat kesulitan yang berbeda dalam menentukan hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima. Pelanggan divisi profil di sini ada 3 biaya. Yang pertama ada biaya pemasaran dan administrasi sebesar 15 juta. Yang kedua ada biaya distribusi sebesar 9 juta. Dan yang ketiga ada biaya layanan pelanggan sebesar 3.600.000. Ketiga biaya ini kita dapat melihat pada buku Hongren Exhibit 14.1 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan yang pertama itu ada biaya pemasaran dan administrasi sebesar 15 juta, biaya distribusi sebesar 9 juta, dan yang terakhir biaya layanan pelanggan sebesar 3.600.000. Nah, pada tabel 14.1 itu pada kolom B, jumlah total untuk 150.000 unit pada biaya pemasaran itu sebesar 15 juta. Itu dibagi dengan jumlah total unitnya sebesar 150.000, maka mendapatkan hasil per unitnya itu sebesar 100. Lalu yang kedua biaya distribusi 9 juta dibagi juga dengan 150.000, maka mendapatkan hasil per unitnya itu sebesar 60. Dan yang terakhir ada biaya layanan pelanggan sebesar 3.600.000, itu dibagi dengan 150.000 tadi, maka hasil per unitnya itu sebesar 24. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajer mengidentifikasi 5 kategori biaya tidak langsung. Hierarki biaya pelanggannya di sini ada 5 biaya. Yang pertama ada biaya tingkat unit keluaran pelanggan atau biaya aktivitas untuk menjual setiap unit komputer kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya
penanganan produk dari setiap komputer yang terjual. Yang kedua ada biaya tingkat batch pelanggan atau biaya aktivitas yang terkait dengan sekelompok unit komputer yang dijual ke pelanggan. Contohnya, biaya yang dikeluarkan untuk memproses pesanan atau melakukan pengiriman. Yang ketiga, biaya yang menopang pelanggan atau biaya aktivitas untuk mendukung pelanggan individu terlepas dari jumlah unit atau batch produk yang dikirimkan ke pelanggan. Contohnya adalah biaya kunjungan ke pelanggan atau biaya pajangan di lokasi pelanggan. Yang keempat ada biaya saluran distribusi atau biaya aktivitas yang terkait dengan saluran distribusi tertentu daripada setiap unit produk, setiap batch produk atau pelanggan tertentu. Contohnya adalah gaji manajer saluran distribusi grosir divisi Provalue. Dan yang terakhir ada biaya mempertahankan divisi atau biaya aktivitas divisi yang tidak dapat ditelusuri ke pelanggan individu atau saluran distribusi. Contohnya adalah gaji manajer divisi Provalue. Nah, dari deskripsi ini bahwa 4 dari 5 tingkat hierarki biaya divisi Provalue sangat paralel dengan hierarki biaya yang dijelaskan dalam bab ini, kecuali bahwa divisi Provalue berfokus pada pelanggan, sedangkan hierarki biaya berfokus pada produk. Divisi Provalue memiliki satu kategori hierarki biaya tambahan, yaitu biaya saluran distribusi, untuk biaya yang dikeluarkan untuk mendukung saluran penjualan grosir dan bisnis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Faitulusimian dengan NIM 2018-310-143. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tingkat pelanggan. Berikut adalah rincian biaya pemasaran dan administrasi divisi Provalue sebesar 15 juta. Yang kita bagi lagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu ada biaya pesanan penjualan sebesar 6.750.000, biaya untuk kunjungan pelanggan sebesar 4.200.000, biaya untuk mengelola saluran grosir sebesar 800.000, biaya untuk mengelola saluran penjualan bisnis sebesar 1.350.000, dan yang terakhir adalah biaya untuk administrasi umum divisi Provalue sebesar 1.900.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang exhibit 14.2. Yang pertama itu ada sales order, total cost-nya 6.750.000, didapat dari biaya penjualan, dan 6.000 itu adalah quantity dari sales order. Jadi 6.750 dibagi 6.000 dapatnya 1.125. Lalu yang kedua itu ada customer visit 4.200.000 diambil dari keterangan customer visit. 750 itu merupakan quantity customer visit. Jadi 4.200.000 dibagi 750 sama dengan 5.600. Lalu sales channel marketing itu 800.000, business sales channel marketing itu 1.350.000, Provalue division administration 1.900.000. Total dari seluruhnya adalah 15 juta. Lalu berikutnya adalah distribution. Product handling, total cost-nya itu 4.500.000, kuantitinya 3.000, jadi 4.500 dibagi 300.000 itu hasilnya 15. Lalu regular shipment 3.750 dibagi dengan kuantitinya itu 3.000, hasilnya 1.250. Lalu rush shipment itu 750 total cost-nya, lalu dibagi dengan kuantitinya 150, dapatnya 5.000. Total dari
Semuanya itu ada, total dari distribution cost-nya itu 9 juta. Lalu berikutnya itu customer service. Customer service itu total cost-nya 3.600.000, kuantitinya itu 150.000, lalu 3.600.000 dibagi 150.000 sama dengan 24. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya Cindy Bella dengan NIM 2018-310430. Cuman saya akan menerangkan tentang manajer divisi ProValue untuk menganalisis tingkat pelanggan, yaitu biaya tidak langsung, biaya yang dikeluarkan dalam 3 kategori. Pertama, dari hierarki biaya pelanggan. Yang pertama ada biaya tingkat unit keluaran pelanggan, yang kedua biaya tingkat batch pelanggan, dan 3 biaya mempertahankan pelanggan. Manajer ini ingin bekerja dengan pelanggan untuk mengurangi biaya. Ini karena mereka percaya pelanggan. Tindakan akan lebih berdampak pada biaya tingkat pelanggan daripada saluran distribusi dan biaya mempertahankan divisi. Informasi tentang jumlah pemicu biaya yang digunakan oleh masing-masing dari 4 perwakilan grosir pelanggan sebagai berikut. Yaitu ada sales order-nya untuk customer A ada 1.200, customer B ada 1.000, customer G ada 600, customer C ada 300. Untuk customer visit-nya itu customer A itu 150, customer B 100, customer G 50, dan C 25. Lalu ada produk handling, yaitu customer A 60, customer B 50, customer G 10, customer J 8.000. Lalu ada regular shipment, di mana customer A 600, customer B 400, customer G 300, customer J 120. Lalu rush shipping-nya itu ada 25.000, 5 sama 20, dan 3. Lalu customer service-nya di sini untuk customer A 30, customer B 25, customer G 5.000, customer J 4.000. Lalu di sini ada revenue at list price, di mana customer A ada 33 juta US dollar, customer B 27.500 juta US dollar, customer G ada 5.500.000, customer J ada 4.400.000 US dollar. Untuk price diskonnya ada 3 juta untuk customer A, dan customer B ada 1.200.000, 1.200.000, customer G-nya ada 75.000, untuk customer J tidak memiliki price diskon. Lalu revenue itu adalah totalnya ya. Jadi 33 juta dikurangi 3.000 sama dengan 30 juta. Untuk customer B 20.500.000 dikurangi 1.250.000 dan menghasilkan revenue 26.250. Untuk customer G yaitu 5.500.000 dikurangi 750 jadinya 4. Untuk revenue G-nya itu 4.750. Dan untuk customer J-nya karena tidak memiliki price jadinya tetap jadinya 4.400.000. Lalu cost of goods sold yaitu untuk customer A 20.400.000, customer B-nya 17 juta, customer G-nya 3.400.000, dan customer J-nya itu 2.720.000. Lalu gross margin-nya yang diketahui di buku yaitu customer A-nya 9.600.000, customer B-nya 9.250.000, customer G-nya 1.350.000, customer J-nya 1.680.000.
Lalu untuk sales order itu ada di itu sebelumnya, yaitu untuk customer A 1.350.000, customer B-nya 1.125.000, dan customer G-nya 675, yang customer J-nya 337.500. Untuk customer visit-nya gimana? Customer A ada 840, customer B-nya ada 560, customer G-nya ada 280, customer J-nya ada 140. Lalu product handling itu dari slide selanjutnya itu di mana customer A itu 900.000 dan customer B-nya itu 750, customer D-nya itu 150, customer J-nya 120. Untuk regular shipping-nya itu ada customer A itu 750, customer B-nya itu 500, customer G-nya itu 375, dan customer J-nya itu 150. Lalu rush shipments. Ya, customer A-nya itu 125, customer B-nya 25, customer G-nya 100, dan customer J-nya itu ada 15.000. Lalu customer service-nya itu dari soal sebelumnya ada 720 untuk customer A, 600 untuk customer B, 120 untuk customer G, dan 120 untuk customer G, lalu customer J adalah 96.000. Jadi totalnya itu dari sales customer sampai level cost-nya itu untuk customer A adalah 4.685, dan customer B ada 3.560, customer G ada 1.700.000, customer J ada 858.500. Lalu yang terakhir ada customer level operation income. Jadi total keseluruhan, insya Allah. Jadinya untuk customer A 4.915, customer B 5.690, dan customer G ini minus jadi 350, dan customer J 821. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesempatannya, di sini saya Aulia, NIM 674 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil profitabilitas pelanggan. Jadi di sini ada tabel, yaitu pada kolom pertama yaitu ada customer level operating income, lalu yang kedua yaitu ada customer revenue, lalu yang ketiga yaitu ada customer level operating income divided by revenue, lalu di kolom keempat yaitu ada kumulatif customer level operating income, dan pada kolom kelima yaitu ada kumulatif customer level operating income as of total customer level operating income. Lalu pada kolom pertama di sini retail customer code B yaitu 5.690.000. Lalu pada customer revenue-nya yaitu ada 26.250.000. Pada kolom ketiga ini bisa didapatkan dari nilai kolom 1 dibagi dengan nilai kolom 2 yaitu senilai 21,7%. Lalu yang pada kolom 4 yaitu 5.690 sama seperti kolom yang pertama. Lalu pada kolom kelima yaitu diperoleh dari kolom keempat dibagi dengan 15.027.500 rupiah. Itu dengan hasil 38%. Begitupun seterusnya. Untuk kolom-kolom di bawahnya seperti itu untuk menghitungnya. Next. Ya, di sini ada grafik yang menggambarkan analisis profitabilitas. Pada grafik yang sebelah kiri atau yang pertama yaitu ada grafik customer level operating income. Bisa kita lihat di sini grafiknya
semakin lama semakin menurun. Lalu pada grafik yang sebelah kanan atau yang kedua, yaitu di sini ada panel B, yaitu grafik the Well Curve of Cumulative Profitability for Pro Value Divisions Wholesale Channel Customer in 2016. Di sini bisa kita lihat grafiknya mulai naik dan kemudian stabil. Begitu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safrinda dengan NIM 882. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Manajer divisi Pro Value harus mencari cara untuk membuat pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Manajer juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain ketika mengalokasikan sumber daya di antara pelanggan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan retensi pelanggan. Semakin besar kemungkinan pelanggan akan terus melakukan bisnis dengan perusahaan, maka semakin berharga pelanggan tersebut. Yang kedua, potensi pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi kemungkinan pertumbuhan penjualan pelanggan, maka semakin berharga pelanggan. Yang ketiga, profitabilitas pelanggan jangka panjang. Kemungkinan retensi pelanggan dan potensi pertumbuhan penjualan. Lalu yang keempat, peningkatan permintaan keseluruhan dari memiliki pelanggan referensi. Itu membantu menghasilkan penjualan dari pelanggan lain melalui dukungan produk. Yang terakhir, kemampuan untuk belajar dari pelanggan. Pelanggan yang memberikan ide tentang produk baru atau cara untuk meningkatkan produk yang sudah ada dan sangat berharga. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan laba rugi operasi berbasis hierarki biaya. Di sini sudah tersedia contohnya, yaitu laporan income statement pada division value pada tahun 2016. Di sini ada customer distribution channel yang membahas mengenai wholesale customers dan business sales customers. Nah, di sini yang pertama ada revenue. Revenue pada kolom 3 dan 4 itu terdapat sebesar 30 juta dolar dan pada kolom 4 terdapat sebesar 26.250.000 dolar. Ini didapatkan dari total revenue pada slide sebelumnya. Lalu pada kolom 2 itu terdapat sebesar 97.550.000 dolar. Ini adalah total dari seluruh customer revenue, yaitu ada 10 customers. Lalu pada cost of goods sold plus customer level cost, ini pada kolom 3 dan 4, pada kolom 3 yaitu sebesar 25.085.000 dolar, dan di kolom 4 sebesar 20.560 dolar, itu didapatkan dari penjumlahan antara cost of goods sold ditambah dengan total customer level cost. Lalu pada customer level operating income, ini pada kolom 3 dan 4 itu adalah sebesar 4.915.000 dolar, yaitu didapatkan dari 30 juta dolar dikurangi dengan 25.085.000 dolar, dan hasilnya 4.915 dolar. Lalu pada kolom 4 yaitu sama, yaitu selisih antara 26.250 dolar dengan 20.560.000 dolar. Hasilnya adalah 5.690 dolar. Lalu pada total yaitu sama juga selisih antara 97.550 dolar dengan cost of goods sold plus customer level cost yaitu sebesar 82.522.500 dolar. Lalu hasilnya adalah 15.027.500 dolar. Lalu pada distribution channel cost yaitu pada total kolom 2 itu sebesar 800.000 dolar, yaitu didapatkan dari total cost of activity pada wholesale channels pada slide sebelumnya. Lalu pada distribution channel level operating income pada total yang di kolom 2 itu sebesar
$14.227.500 didapatkan dari selisih antara $15.027.500 dengan $800.000. Lalu yang selanjutnya adalah pada business sales customers. Di sini pada kolom 8 dan 9, pada revenue pada kolom 8 itu sebesar $7 juta, dan pada kolom 9 itu sebesar $6.250.000. Kurang lebih ini juga caranya sama seperti yang di wholesale customers. Lalu pada cost of goods sold plus customer level cost itu pun caranya juga sama. Pada kolom 8 itu didapatkan dari cost of goods sold plus total customer level cost. Jadi sebesar $5.385.000, dan pada kolom 9 yaitu $4.760.000. Lalu pada customer level operating income-nya pada kolom 8 dan 9 ini itu caranya sama, juga selisih antara 7 juta dan dikurangi $5.385.000, hasilnya adalah $1.615.000. Lalu pada kolom 9 yaitu sebesar $1.490.000 dihasilkan dari selisih antara $6.250.000 dikurangi dengan $4.760.000. Sebelumnya pada total kolom 7 pada revenue itu sebesar $52.450.000, dan cost of goods sold plus customer level cost-nya itu sebesar $43.027.500. Lalu pada customer level operating income-nya yaitu adalah selisih antara $52.450.000 dikurangi dengan $43.027.500, hasilnya adalah $9.422.500. Lalu pada distribution channel cost-nya pada business sales customers itu adalah sebesar $1.350.000, itu didapatkan dari total cost of activity pada business sales customers, yaitu pada slide sebelumnya. Lalu pada distribution channel level operating income ini hasilnya didapat dari selisih dari $9.422.500 dikurangi dengan $1.350.000. Hasilnya adalah $8.072.500. Lalu selanjutnya adalah menghitung total pada kolom 1, yaitu didapatkan dari penjumlahan total dari wholesale customer di kolom 2 dengan business sales customers di kolom 7. Pada revenue yaitu totalnya adalah $150 juta didapatkan dari penjumlahan antara $97.550 dengan $52.450. Lalu pada cost of goods sold plus customer level cost itu sebesar $125.550 ditambah dengan $43.027.500. Oh, mohon maaf, jadi dari cost of goods sold plus customer level cost ini yaitu sebesar $125.550 didapatkan dari total $82.525.500 ditambah dengan $43.027.500. Lalu pada customer level operating income itu adalah hasilnya adalah total dari $15.027.500 ditambah dengan $9.422.500, hasilnya adalah $24.450.000. Lalu pada distribution channel cost-nya itu adalah sebesar $2.150, yaitu hasil dari $800.000 ditambah dengan $1.350.000. Lalu distribution channel level operating income ini didapatkan dari $14.227.500 ditambah
dengan 8.072.500. Hasilnya adalah $22.300.000. Lalu pada division sustaining cost-nya ada administration cost-nya itu sebesar $1.900.000, lalu R&D cost-nya $2.400.000, design cost-nya sebesar $3 juta. Lalu pada total division sustaining cost-nya itu adalah sebesar $7.300.000 dihasilkan dari penjumlahan dari administration cost sampai dengan design cost. Lalu pada division operating income itu adalah sebesar $15 juta yang didapatkan dari selisih antara distribution general level operating income dengan total division sustaining cost yang nilainya sebesar $22.300.000 dikurangi dengan $7.300.000 dan hasilnya adalah $15 juta. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan menjelaskan tentang Income Statement of Astel Computer for 2016 using the costing hierarchy. Nah, di sini tuh ada revenue dengan total 350 juta. Kemudian profil divisionnya ada 150 juta dan desk point divisionnya 200 juta. Division operation cost minus 305 juta dan profile division 135 juta. Kemudian desk point divisionnya ada 170 juta. Kemudian ada division operating income before operated cost. Itu didapat dari, kalau total, itu total dari revenue dikurangi division operation cost. Totalnya untuk total 350 juta, dikurangi 305 juta, hasilnya 45 juta. Kemudian untuk profile division-nya ada, untuk revenues, ada 150 juta dikurangi dengan division operation cost-nya 135 juta, menghasilkan 15 juta untuk profile division-nya. Kemudian untuk desk point division-nya tuh di revenue ada 200 juta dikurangi dengan division operation cost itu 170 juta dan hasilnya 30 juta untuk desk point division. Kemudian ada corporate advertising itu 1.050.000 dan corporate administration-nya 4.400.000. Untuk operating income-nya 39.550 juta. Nah, selanjutnya 135 juta itu didapat dari 125.550.000 ditambah 2.150.000 ditambah 7.300.000. All from exhibit 14 lib 6. Pada kolom pertama yang setelah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian next. Kemudian ada profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Nah, di sini Astel Computer 10 pelanggan grosir di divisi ProValue, divisi Desk Point yang menjual komputer kelas atas. Pertama, biaya perusahaan. Ada dua kategori utama biaya perusahaan. Pertama, ada biaya iklan. Perusahaan, biaya iklan dan promosi untuk mempromosikan merek Astel seharga $1.050.000. Kemudian, biaya administrasi perusahaan untuk gaji, eksekutif, sewa, dan biaya administrasi umum seharga $4.400.000.
kedua biaya divisi, dan ketiga biaya saluran. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Abu Bakar dengan NIM 20231053 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang menerapkan alokasi biaya korporasi dan divisi. Sebuah astel mengalokasikan total dengan seharga $1.050.000 biaya iklan korporat kedua divisi berdasarkan pendapatan masing-masing divisi manfaat yang diterima. Pelanggan dengan pendapatan lebih tinggi lebih diuntungkan dari biaya iklan korporat daripada pelanggan dengan pendapatan yang lebih rendah. Pro value division itu sama dengan $1.050.000 dikali dengan 150 juta dibagi dengan 150 juta dolar ditambah dengan 200 juta dolar sama dengan 450.000. Kemudian dash point division yaitu $1.050.000 dikali dengan 200 juta dolar dibagi dengan 150 juta dolar ditambah dengan 200 juta dolar sama dengan 600.000 dolar. Next. Next, Mbak. Dengan menggunakan kriteria manfaat yang diterima, Astel mengalokasikan biaya administrasi perusahaan sebesar $4.400.000 untuk setiap divisi berdasarkan biaya administrasi divisi. Karena peran utama administrasi perusahaan adalah menjual divisian menjadi $4.400.000 dikali dengan $1.900.000 dibagi dengan $1.900.000 ditambah dengan $2.100.000 sama dengan $2.090.000. Kemudian dash point division yaitu $4.400.000 dikali dengan $2.100.000 dibagi dengan $1.900.000 ditambah dengan $2.100.000 sama dengan $2.310.000. Next. Dengan menggunakan kriteria manfaat yang diterima, biaya iklan korporat sebesar $450.000 yang telah dialokasikan ke divisi Pro Value kini dialokasikan kembali ke kumpulan biaya berbasis pendapatan saluran grosir dan bisnis berdasarkan pendapatan masing-masing saluran. Wholesale channel $450.000 dikali dengan $97.550.000 dibagi dengan $97.550.000 ditambah dengan $52.450.000 sama dengan $292.650. Kemudian business sales channel yaitu $450.000 dikali dengan $52.450.000 dibagi dengan $52.450.000 ditambah dengan $97.550.000 sama dengan $157.350. Next, Mbak. Baiklah, inilah hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami